Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Rajman Sofyan dari kelas C10 Manajemen dengan NPM 10121399. Hari ini akan membahas tentang materi Ma'rifatul Quran, yaitu mengenal Quran. Kepentingan mengenal Al-Quran. Mengenal Al-Quran, Tariful Quran adalah sebuah keniscayaan bagi umat Islam. Bagaimana tidak, sedangkan Al-Quran adalah kitab sucinya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi petunjuk dalam kehidupan ini sekaligus referensi pertama maraji al-ula dalam beribadah kepada Allah wa'ala. Mengenal Al-Quran, Tarifatul Quran adalah langkah awal kita untuk berinteraksi lebih jauh dengan Al-Quran secara etimologi. Al-Quran berasal dari kata yang sama dengan qira'ah, yaitu akar kata masdar dari qara menjadi ikiratan wa quranan. Qaratan memiliki arti mengumpulkan dan menghimpun. Kirana berarti merangkai huruf-huruf dan kata-kata satu dengan lainnya dalam satu ungkapan kalimat yang teratur. Firman Allah dalam surat Al-Qiyamah yang artinya sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka itulah bacaannya itu. Quran surat Al-Qiyamah ayat 17-18. Kemudian ada 5 unsur dalam Ma'rifatul Quran. Yang pertama kalam Allah, yang kedua mukjizat, yang ketiga diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang keempat diriwayatkan secara mutawir, yang kelima membacanya bernilai ibadah. Kalam Allah. Yang pertama, Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui perantara Jibril. Meskipun kalam perkataan juga dimiliki oleh manusia dan jin, malaikat, bahkan hewan. Tentu saja kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dari kalam makhluk. Diturunkannya Al-Quran dengan bahasa yang dipergunakan manusia tidak membuat Al-Quran secara otomatis bukan kalam Allah, dan tidak pula mencabut sisi ilahi dalam kesucian Al-Quran. Kedua, mukjizat. Mukjizat atau ijaz berarti menetapkan kelemahan, yakni ketidakmampuan mengerjakan sesuatu lawan dari kudrah atau potensi, power atau kemampuan. Apabila mukjizat muncul, maka nampaklah kemampuan mukjiz, sesuatu yang melemahkan. Dengan demikian, mukjizat dapat didefinisikan sebagai sesuatu hal luar biasa untuk membuktikan kenabian atau kerasulan seseorang disertai dengan tantangan bagi pihak yang memusuhinya. Kemudian menampakkan kelemahan mereka yang memusuhi sekaligus keunggulannya selamat dari perlawanan. Yang ketiga adalah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam di bawah turun oleh Ar-Ruh Al-Amin atau Jibril ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Quran surat Asy-Syura ayat 192-195. Kata Al-Munazzal yang diturunkan berarti tidak termasuk kalamnya Allah yang sudah khusus menjadi miliknya. Yang keempat, diriwayatkan secara mutawir. Setiap kali Rasulullah SAW menerima wahyu yang berupa ayat-ayat Al-Quran, beliau membacakannya di depan para sahabat. Kemudian para sahabat menghafalkan ayat-ayat tersebut. Beliau juga menyuruh kutab, penulis wahyu, untuk menuliskan ayat-ayat yang baru diterimanya itu. Kemudian ada yang terakhir, membacanya bernilai ibadah. Di antara keistimewaan Al-Quran adalah pahala yang besar yang akan diperoleh oleh orang yang membacanya. Membaca Al-Quran dengan demikian bernilai ibadah yang sekaligus membedakannya dari hadis kudus, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Ma'rifatul Quran, mengenal Quran. Asmaul Husna, Asmaul Quran adalah istilah dalam bahasa Arab yang mengacu pada berbagai nama atau gelar yang digunakan untuk merujuk pada Al-Quran. Dalam teksnya sendiri, Al-Quran memiliki sejumlah nama-nama yang sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran itu sendiri. Masing-masing nama memberikan gambaran yang jelas mengenai fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Pertama, Al-Kitab. Kitab diambil dari kata katab yang artinya menulis, sedangkan kitab artinya yaitu yang ditulis.
disampaikan, dihafal oleh Rasulullah dan para hafiz. Sejak awal Al-Quran juga ditulis oleh tim pencatat Al-Quran dari kalangan sahabat. Hal itu dimaksudkan untuk menjamin keasliannya. Nama ini memberikan pesan agar kita membacanya. Kemudian ada Al-Huda. Al-Quran disebut Al-Huda atau Hudan, petunjuk, karena ia mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus, yang menyelamatkan mereka dari keyakinan yang sesat, dan dengan jalan membimbing akal dan perasaan mereka agar berkeyakinan yang benar dan memperhatikan bukti-bukti kebenaran Allah, serta membimbing mereka agar giat beramal dengan jalan mengutamakan kemaslahatan yang akan mereka dapati dari amal yang ikhlas, serta menjalankan aturan hukum yang berlaku. Mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana perbuatan yang harus dijauhkan. Kemudian ada Al-Furqan. Al-Quran disebut sebagai Al-Furqan karena Al-Quran itu adalah pembeda yang hak dan batil, antara petunjuk dan kesesatan, dan berbeda dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Kitab-kitab yang sebelumnya diturunkan hanya untuk suatu umat di masa itu, tetapi Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia di masa Nabi Muhammad SAW, dan seterusnya sampai hari kiamat. Karena nabi-nabi sebelumnya Muhammad SAW hanya diutus untuk kaumnya, sedang Nabi Muhammad SAW diutus untuk manusia di segala masa dan di suatu tempat. Kemudian ada Ar-Rahman. Al-Quran disebut Ar-Rahman karena Al-Quran merupakan karunia bagi orang-orang yang meyakini dan melaksanakan petunjuk-petunjuknya. Mereka akan merasakan nikmatnya hidup di bawah naungan Al-Quran. Hidup tolong-menolong, sayang menyayangi, kemudian ada kerjasama dan mengenalkan keadilan, menumpas kejahatan dan kekerasan, serta saling bermutu membantu untuk memperoleh kesejahteraan. Kemudian ada mengakrabi Al-Quran atau al-unsu bihi. Cara mengakrabi Al-Quran yaitu dengan melakukan interaksi yang intens dengan Al-Quran dengan cara mempelajari ta'alamuhu dan mengajarkan talimuhu kepada orang lain, meliputi pemahaman dan penerapan dan penghafalan. Kemudian ada mendidik diri dengannya, dan ada tunduh terima hukumannya. Sekian presentasi tentang pembahasan materi Ma'rifatul Quran. Mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.